Kaisar Naga Part 25. Edisi yang ke-241 hingga 250. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Sen, Huo Changyu benar-benar mengangguk setuju. Idemu benar. Kalau begitu, nyawa Zhong Sen akan kuserahkan padamu. Huo Changyu mengangguk ringan. Ngomong-ngomong, kakak kedua, aku ingat saat kau menulis surat kepadaku, kau menyebutkan Menara Bintang 7, Zaman Pertikaian Besar, dan Gerbang Naga. Apa dua yang terakhir itu? Lin Sen tiba-tiba memikirkan hal ini dan mengajukan pertanyaan. Pada awalnya, Huo Changyu berkata bahwa era pertikaian besar akan segera tiba dan Gerbang Naga akan segera terbuka. Hal ini membuat mereka penasaran. Mungkinkah itu melambangkan semacam kesempatan dan takdir? Di wilayah timur, ada pintu masuk ke medan perang kuno, yang dibuka setiap 5 tahun. Di dalam medan perang kuno, ada relik dan harta karun di mana-mana. Setiap kali Anda masuk untuk menjelajah, Anda akan mendapatkan banyak hal. Dan kali ini dalam pelatihan Menara 7 Bintang, 10 teratas akan memasuki medan perang kuno. Huo Changyu menjelaskan, apakah ini yang disebut era konflik besar? Lin Sen tertegun sejenak, merasa bahwa hal itu sungguh tidak sesuai dengan nama yang begitu agung. Ada 4 pintu masuk ke medan perang kuno, yang masing-masing mewakili timur, barat, selatan, dan utara. Huo Changyu berkata-kata demi kata, memasuki medan perang kuno untuk mendapatkan pengalaman bersama dengan para jenius dari 3 alam lainnya dapat dianggap layak menyandang nama zaman perjuangan besar. Jadi begitulah adanya. Mata Lin Sen berbinar ketika mendengar ini. Sedangkan untuk Gerbang Naga, gerbang itu akan dibuka dalam waktu 3 tahun setelah berakhirnya zaman pertikaian besar. Disebut demikian karena gerbang itu menyiratkan seekor ikan yang melompati Gerbang Naga. Huo Changyu menjelaskan, benua Jiutian dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu timur, barat, selatan, utara, dan Zhongzhou. Zhongzhou adalah tempat terkaya di benua Jiutian, dan juga tempat berkumpulnya orang-orang paling berkuasa. Mereka berada di atas, menempati sumber daya kultivasi terbanyak, dan terus-menerus merekrut para jenius dari 4 alam lain untuk meningkatkan diri. Yang disebut Gerbang Naga berarti pasukan utama di Zhongzhou pergi ke medan perang kuno untuk merekrut murid. Siapapun yang disukai oleh mereka akan melompat dan menjadi murid pasukan utama di dunia tengah, yang umumnya dikenal sebagai ikan yang melompati Gerbang Naga. Ketika mereka mendengar ini, sekilas ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Di mata 7 alam, wilayah timur yang sangat kuat tidak memiliki banyak pengaruh dibandingkan dengan Tiongkok Tengah. Terus terang saja, yang kuat adalah raja di dunia ini. Jika kamu lemah, kamu akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Gerbang Naga hanya muncul sekali setiap 10 tahun, yang kebetulan terjadi 3 tahun setelah dibukanya medan perang kuno, dan Menara 7 Bintang berada sebelum medan perang kuno. Jadi semua ini saling terhubung, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya dunia pertikaian besar. Huo Changyu menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin, berawal dari pengalaman di Menara 7 Bintang ini, para jenius di seluruh wilayah timur akan bekerja keras untuk berlatih dan berjuang untuk menjadi yang terbaik. Di dunia pertikaian besar ini, hanya dengan bekerja keras kalian dapat menonjol. Lin Sen, Chu Hao, dan Su Yuwei semuanya mengangguk. Setelah bergegas ke wilayah timur dari wilayah Dongyuan, saya masih belum merasa tenang. Namun, ini juga berhasil mengilhami semangat juang Lin Sen dan lainnya. Semakin sering Anda bertarung melawan lawan kuat, semakin besar peningkatan yang dapat Anda capai dalam pertempuran. Selama kurun waktu ini, banyak hal terjadi di wilayah timur. Yang pertama adalah Helian Zheng, penguasa wilayah Xuanfeng. Dia secara pribadi membawa muridnya Zhong Sen ke wilayah timur dan mengalahkan banyak jenius berturut-turut. Hal yang paling menarik perhatian adalah bahwa Zhong Sen menantang jenius peringkat kelima dalam daftar jenius di puncak gunung di wilayah timur. Pertempuran itu berlangsung selama setengah hari. Tidak seorang pun berani mendekat untuk menyaksikan pertempuran itu. Yang bisa dilihat semua orang hanyalah kilat dan guntur di puncak gunung. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengalir maju mundur. Raungan itu datang satu demi satu. Ketika Zhong Sen dengan bangga berjalan turun dari puncak gunung, semua praktisi yang menonton terkejut pada saat ini. Sulit dipercaya, meskipun Zhong Sen merupakan anak ajaib nomor 1 di domain Dongyuan beberapa bulan lalu, domain Dongyuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wilayah timur. Dengan kata lain,
dia membuat kemajuan pesat hanya setelah dia menjadi murid Helian Zeng. Wilayah kekuasaannya sendiri telah mencapai tingkat ke-6 alam roh surgawi. Bahkan jika Anda melihat seluruh wilayah timur, itu benar-benar dibesar-besarkan. Setelah Zhongzhen menjadi yang kelima dalam daftar Tianjiao, dia bahkan bersumpah untuk mencapai hasil baik di Menara Bintang 7. Meskipun dia lahir di wilayah Xuanfeng, dia ingin semua jenius di wilayah timur tunduk padanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, para jenius yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah timur menjadi marah. Anak ini sombong sekali. Selain itu, ada pula rumor yang menyebutkan bahwa Sekte Pedang Barat Daya telah merekrut seorang murid dengan kekuatan yang mengerikan. Sebelum bergabung dengan sekte tersebut, murid ini berdiri di depan sebuah batu dengan bekas pedang di atasnya dan benar-benar menerobos alam hati pedang. Ada pula yang mengatakan bahwa dia bukan seorang murid, melainkan hanya seorang pengunjung. Singkatnya, ada berbagai macam rumor. Tidak peduli apapun kebenarannya, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan Sekte Pedang Barat Daya. Lagi pula, Sekte Pedang Barat Daya adalah sekte super terbesar di wilayah timur dan jauh lebih kuat daripada 3 sekte lainnya. Semua orang tahu bahwa pengalaman Seven Star Tower ini pasti akan sangat mengasyikkan. Keesokan harinya, Lin Shen tengah berlatih di halaman ketika tiba-tiba dia mendengar suara gaduh di luar. Ketika aku keluar, kulihat puluhan murid dalam tengah ngobrol dan berjalan menuju alun-alun. Mereka akan pergi ke Jianshan untuk pengujian. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Su Yuwei datang dengan gaun hitam dan berkata tanpa ekspresi, ini adalah ujian yang dirancang khusus untuk murid-murid dalam Sekte Pedang Barat Daya. Kalian akan berada dalam formasi pedang di bawah gunung pedang, menahan serangan cahaya pedang. Semakin lama kalian bertahan, semakin baik hasilnya. Mengapa kalian tidak mencobanya? Ujian, apakah ada hadiahnya? Mata Lin Shen berbinar dan dia bertanya. Ya, tapi kamu bukan murid Sekte Pedang Barat Daya. Apakah kamu berani mengambilnya? Su Yuwei mengernyitkan hidung mungilnya, dan melengkungkan bibirnya. Tentu saja aku bukan orang luar. Lin Shen berkata dengan percaya diri. Su Yuwei memutar matanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia sudah terbiasa dengan sifat Lin Shen yang tidak tahu malu. Kita bebas kok, ayo kita pergi dan bersenang-senang. Mata Lin Shen berbinar dan dia mengikutinya. Sama seperti itu, mereka berdua mengikuti banyak murid dalam dan datang ke alun-alun Sekte Pedang Barat Daya. Di alun-alun yang luas itu, berdiri sebuah gunung pedang yang memancarkan aura tajam, dengan ratusan aura pedang yang mengerikan di atasnya. Energi pedang yang dapat bertahan di gunung pedang semuanya digunakan oleh para jenius. Energi pedang seorang praktisi biasa mungkin akan hilang dengan sentuhan sekecil apapun. Di puncak gunung, ada energi pedang yang memancarkan hawa dingin, panjangnya sekitar 10 kaki dan selebar kepalan tangan. Energi pedang itu seluruhnya berwarna biru es dan dingin menusuk tulang, seakan-akan hanya dengan sekali pandang saja dapat membekukan jiwa seseorang. Bahkan peredaran darah pun akan terhenti. Dan energi pedang inilah yang ditinggalkan oleh Master Sekte Lama Huo Qingtian di sana. Ratusan pengikut sekte dalam berkumpul di dekatnya, berdiri di kaki gunung pedang, masing-masing berbaris. Seorang lelaki tua datang dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, aturan pelatihan ini sama seperti sebelumnya. Siapapun yang dapat bertahan sampai akhir akan memperoleh sejumlah besar sumber daya pelatihan, dan 3 teratas akan menerima hadiah. Banyak murid batin yang menampakkan kerinduan di mata mereka dan mengusap-usap tangan mereka, bersiap untuk pergi. Lin Shen menatap tumpukan pedang yang besar itu, sekilas emosi terpancar di matanya. Bicara soal aura ini saja, memang sangat mengerikan. Ada ratusan energi pedang yang berdiri di seluruh gunung, dan masing-masingnya benar-benar berbeda. Aura yang terpancar darinya bahkan lebih aneh lagi, tetapi niat pedang yang kuat itu nyata. Gunung pedang ini melambangkan warisan Sekte Pedang Barat Daya. Mata Lin Shen berkilat karena emosi. Mereka yang mampu meninggalkan energi pedang di gunung pedang semuanya adalah para jenius yang telah memahami maksud pedang. Selain Sekte Pedang Barat Daya, tidak ada kekuatan lain yang memiliki warisan seperti itu. Tidak heran Sekte Pedang Barat Daya dikenal sebagai sekte nomor 1 di timur. Ayo, semua murid yang ikut penilaian, datanglah ke kaki gunung pedang dan masuk ke formasi. Teriak lelaki tua itu.
Banyak pengikut sekte dalam melangkah ke formasi satu demi satu. Seluruh gunung pedang itu besar, dan ada banyak formasi yang terukir di sekitarnya. Begitu Anda memasuki formasi tersebut, Anda akan diselimuti oleh cahaya, dan dunia luar tidak dapat melihat Anda sama sekali selama proses menerobos formasi tersebut. Semakin lama seseorang bertahan, semakin kuat kekuatannya. Adik, ayo kita naik dan mencoba. Lin Sen sedikit tidak sabar. Sekilas, dia melihat masih banyak ruang dalam formasi di kaki gunung. Su Yuwei menggelengkan kepalanya, aku adalah seorang ahli pola roh. Kekuatanku terletak pada jiwa dan kekuatan mentalku. Tingkat ujian formasi ini tidak banyak berguna bagiku. Baiklah, kalau begitu aku akan masuk sendiri. Lin Sen menggosok tangannya dan tersenyum. Semenjak Sang Bijak Agung terbangun, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya dan tidak tahu sampai di mana batasnya. Sekarang kita akhirnya memiliki kesempatan ini, mengapa tidak mencobanya? Tepat ketika Lin Sen hendak naik, lelaki tua itu sedikit mengernyit dan memperhatikannya. Kau, seorang murid luar alam roh surgawi tingkat ketiga, juga ingin berpartisipasi dalam formasi spiritual Gunung Pedang. Orang tua itu berteriak, melangkah maju, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lin Sen. Lin Sen terbatu kering, Penatua, aku bukan murid luar. Tidak peduli siapapun muridmu, itu tidak mungkin. Kamu berada di bawah level kelima alam roh surgawi dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelatihan di Jianshan. Si tetua melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Lin Sen untuk pergi. Lin Sen tidak punya pilihan selain menoleh dan menatap mata Su Yuwei. Mata indah Su Yuwei melengkung, seolah dia tengah tersenyum, namun tidak begitu kentara. Wajahnya yang dingin dan cantik tidak menunjukkan banyak ekspresi. Aku tak berdaya, aku ingin memamerkan keahlianku, tetapi akhirnya aku ditolak. Namun, pada saat ini, terdengar tawa kecil dari kejauhan, Penatua Li, haha, kudengar sekte pedang barat dayamu sedang mengadakan ujian formasi pedang. Aku tidak ada kegiatan apa-apa, jadi aku membawa 2 murid untuk ikut bersenang-senang. Wajah tetua Li berubah sedikit, dan tampak sedikit jelek. Dia mengepalkan tangannya dan perlahan berbalik. Lin Sen juga melihat ke sekeliling dan mendapati bahwa orang yang datang adalah seorang pria paruh baya dengan senyuman di wajahnya. Dia sedikit gemuk dan suka tersenyum, dan tampak ramah pada pandangan pertama, tetapi sebenarnya dia memancarkan aura jahat yang membuat orang merasa tidak nyaman. Itu hanya seekor harimau yang tersenyum. Di belakang lelaki parubaya itu, diikuti seorang anak laki-laki dan perempuan muda. Kedua lelaki itu mengenakan seragam sekte lain dan datang dengan tangan di belakang punggung. Meskipun mereka masih muda, mereka sudah memiliki banyak kesombongan. Terutama ketika melihat orang lain, dia melihat ke samping, yang secara jelas menunjukkan bahwa dia memandang rendah mereka. Tetua Li mendengus dingin, apa yang kamu lakukan di sini dari sekte Tianlong? Jangan bersikap dingin. Sekte Tianlong kami memiliki hubungan dekat dengan sekte pedang barat daya Anda. Kudengar di antara murid-murid baru Anda kali ini, ada banyak orang berbakat, jadi aku membawa 2 murid ke sini untuk melihat dunia. Pria parubaya yang agak gemuk itu tersenyum, Yang Fan, Meng Yuxin, ini adalah Tetua Li yang selama ini saya bicarakan kepada kalian. Halo, Tetua Li. Pemuda itu melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk menangkupkan tinjunya, kudengar dalam duel terakhir antara kedua sekte kita, para jenius yang dibawa oleh Tetua Li tidak tampil dengan baik. Mereka kalah 7 dari 10. Sungguh disayangkan. Kamu, murid-murid Tetua Li marah, dan dia jelas-jelas kesal. Tetapi apa yang mereka katakan adalah kebenaran dan tidak dapat disangkal. Dia mengatupkan giginya dan mengepalkan tangannya. Nama Tetua Li adalah Li Zi, dan dia adalah seorang tetua dari sekte dalam sekte pedang barat daya. Meskipun kekuatannya tidak berada pada tingkat pertama, dia memiliki banyak pengalaman. Sebulan yang lalu, dia memimpin sekelompok murid dalam baru dari sekte pedang barat daya untuk berlatih di alam liar, dan kebetulan bertemu dengan murid-murid baru dari sekte Tianlong yang dipimpin oleh seorang pria parubaya yang agak gemuk. Terjadi beberapa pertengkaran antara kedua belah pihak, dan kemudian terjadi 10 perkelahian. Seperti yang saya katakan, jika kalian tidak yakin satu sama lain, mari kita bertarung untuk menentukan pemenangnya. Namun, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, murid baru Li Zi kalah langsung 7 kali. Setelah insiden ini dipublikasikan, sekte pedang barat daya kehilangan muka.
Sungguh, tidak ada jalan. Di antara kelompok baru murid dalam Sekte Tianlong, memang ada beberapa yang kuat. Yang Fan dan Meng Yuxin adalah yang terbaik di antara mereka. Tanpa diduga, memenangkan tantangan dan menghilangkan reputasi tidaklah cukup bagi mereka, dan mereka benar-benar datang ke Sekte Pedang Barat Daya untuk memprovokasi. Meskipun mereka tersenyum dan tertawa, perilaku mereka sama saja dengan provokasi. Jianshan merupakan ujian bagi murid dalam baru Sekte Pedang Barat Daya. Sekte Tianlong jelas mengetahui berita ini, jadi mereka sengaja datang ke sini untuk melihatnya. Tujuan mereka adalah menyerang selagi masih ada kesempatan dan terus mengalahkan arogansi Sekte Pedang Barat Daya. Kali ini, Penatua Su membawa kami ke sini untuk melihat gunung pedang Sekte Anda. Meng Yuxin melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dengan sangat serius. Saya harap Sekte Anda dapat menunjukkan semangat Sekte Super nomor 1 di wilayah timur dan mengizinkan kami untuk bergabung dalam persidangan juga, yang juga akan memperluas wawasan kami. Arti kata-kata ini benar-benar sarkastis. Beranikah Anda untuk mengajak kami berpartisipasi? Sebulan yang lalu, kami menindas murid-murid barumu dari Sekte Pedang Barat Daya. Kali ini, kami hadir lagi. Lizzie melirik dan menemukan bahwa selama sesi pelatihan terakhir, ada seorang murid batin yang kuat yang tidak berpartisipasi. Namun kali ini dia berada di depan formasi, siap untuk turun tangan berlatih. Dengan dia di sini, kita tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Oke, memikirkan hal ini, Lizzie mensibir. Dia melambaikan tangannya dan mengucapkan kata demi kata, karena kamu ingin melihat kedalaman sekte kami, aku akan membiarkanmu membuka matamu hari ini. Setelah itu, Lizzie melambaikan tangannya untuk memanggil si jenius dan berbisik, kedua jenius dari Sekte Tianlong ini ingin berpartisipasi dalam uji coba formasi pedang. Mereka baru saja mengalahkan kita sebulan yang lalu dan sedang bersemangat. Jadi nanti, apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Orang yang sombong itu bernama Feng Bei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lizzie, Feng Bei menunjukkan senyum muda, jadi kalian adalah saudara dari Sekte Tianlong. Baiklah, karena kalian ingin melihat kekuatan Sekte Pedang Barat Daya kami, maka aku tentu akan memperlakukan kalian dengan baik. Terima kasih. Yang Fan menangkupkan kedua tangannya, tetapi ada sedikit ejekan dalam senyumnya. Di samping, Lin Shen dan Su Yuwei menontonnya dari awal sampai akhir. Keduanya saling memandang dan keduanya menganggapnya menarik. Apakah Sekte Tianlong datang untuk memprovokasi kita? Melihat ini, Feng Bei tersenyum tipis dan berkata, ayo, mari kita masuk ke formasi bersama. Setelah itu, dia memimpin, menemukan formasi, dan melangkah maju. Yang Fan dan Meng Yuxin saling memandang dan mengikuti dari dekat. Ketiganya masing-masing melangkah ke dalam formasi dan memulai pelatihan mereka. Penatua Su yang agak gemuk meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata sambil tersenyum, Penatua Li, ini pasti salah satu jenius yang direkrut oleh sekte Anda kali ini, Feng Bei yang memiliki tulang pedang tingkat Sein. Sekilas, dia memang cukup baik dan berbakat. Lizzie mendengus dingin, jika Feng Bei ada di sini sebulan yang lalu, bagaimana Anda bisa begitu sombong? Penatua Su tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangkat kepalanya dengan sedikit geli di matanya. Kali ini, karena mereka berani datang ke pintu kita, mereka pasti 99% yakin. Setelah memasuki formasi spiritual di bawah Gunung Pedang, Anda akan menghadapi erosi energi pedang terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, energi pedang akan menjadi semakin ganas. Sepanjang zaman, waktu terlama yang dicatat oleh seorang jenius adalah setengah jam. Ini bisa dikatakan sangat sulit. Sangat membosankan hanya untuk menonton kesenangan. Mengapa kita tidak bertaruh lagi? Tetua Su tersenyum dan mengambil inisiatif untuk berkata, saya punya 1000 batu giok spiritual berpola 5 di sini. Itu tidak banyak, jadi saya ambil risiko saja. Aku heran apakah Tetua Li berani bertaruh denganku. 1000 giok spiritual berpola 5 jelas bukan jumlah uang yang sedikit. Mata Lizzie sedikit menyipit. Terakhir kali mereka berduel, Tetua Su telah memenangkan banyak giok spiritualnya melalui perjudaian. Apakah kau akan mengulangi trik lama yang sama kali ini? Ia berpikir sejenak lalu mengambil keputusan, baiklah, mari bertaruh. Lizzie yakin bahwa Feng Bei tidak akan mengecewakannya. Ia bukan hanya yang terkuat di antara sekumpulan murid dalam baru ini, tetapi juga yang paling berbakat. Dengan tulang pedang tingkat suci dan keberuntungan yang tak terhitung sejak kecil,
Feng Bei mencapai tingkat kelima alam roh surgawi pada usia muda 18 tahun. Bakat ini cukup untuk memandang ke langit dimanapun kau berada. Yang Fan dan Meng Yuxin sama-sama sangat berbakat dan keduanya berada di tingkat kelima alam roh surgawi. Tetapi Feng Bei lebih kuat dari mereka karena ia memiliki tulang pedang tingkat suci, yang memberinya beberapa keuntungan dalam formasi roh gunung pedang ini. Berdengung, saat cahaya formasi spiritual menyala, sosok-sosok itu 3 orang terbungkus di dalamnya. Formasi itu sudah dimulai. Seiring berjalannya waktu, cahaya mulai tumbuh dari 3 formasi itu. Berada di dalamnya, setiap gelombang niat pedang yang kau tahan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dalam setengah jam, kekuatan energi pedang akan meningkat 17 kali lipat. Ini setara dengan setiap orang yang harus menahan energi pedang yang 17 kali lebih kuat dari kekuatan mereka sendiri. Tidak heran ini adalah batas mereka. Segera, beberapa murid dalam yang telah masuk lebih dulu mulai berjalan keluar. Banyak ekspresi penyesalan melintas di wajah mereka dan mereka menghela napas berulang kali. Jelas, mereka gagal mendapatkan peringkat yang bagus di sini. Lin Shen melihat bahwa Li Zi sedang menatap serius ke formasi tempat Feng Bei berada, matanya penuh percaya diri. Menurut pendapat Li Zi, dengan bakat Feng Bei, dia pasti bisa membantunya mendapatkan kembali sedikit harga diri. Tidak peduli Yang Fan atau Meng Yuxin, mereka jelas bukan tandingannya. Tetua Li, bolehkah aku bertanya, apa hadiah untuk peringkat pertama kali ini? Lin Shen melangkah maju dan bertanya. Li Zi sedikit tidak sabar ketika mendengar ini, apa hubungannya ini denganmu? Dengan levelmu, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki formasi roh. Oke, berhenti bicara di sini dan ayo pergi. Haha, Lin Shen, kamu dipandang rendah. Tuntun menunggangi bahu Lin Shen dan tertawa. Tidak masalah, dia akan menyesalinya nanti. Lin Shen tersenyum dan tidak peduli. Feng Bei memiliki bakat yang bagus, tetapi karena Yang Fan dan Meng Yuxin berani datang ke Sekte Pedang Barat Daya dengan begitu arogan untuk memprovokasi mereka, mereka pasti cukup mampu. Jika Feng Bei dapat memenangkan kompetisi formasi spiritual ini, dia masih bisa mendapatkan kembali sedikit muka. Jika dia kalah, itu seperti ditampar di wajah. Sekte Tianlong bahkan telah menindas rumahmu, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika ini keluar, bagaimana Sekte Pedang Barat Daya akan menghadapinya? Waktu berlalu setiap detik. Hampir semua murid yang telah berpartisipasi dalam pelatihan sebelumnya telah keluar. Orang yang paling lama hanya bertahan untuk secangkir teh. Saat ini, hanya sepertiga dari rekor setengah jam telah berlalu. Segera, hanya Feng Bei, Yang Fan dan Meng Yuxin yang tersisa di lapangan. Beberapa murid berjalan keluar dari formasi, berbalik dan melihat Penatua Su, dan pupil mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Mereka berkumpul bersama lagi dan lagi, berbicara dengan suara rendah. Yang Fan dan Meng Yuxin, mereka benar-benar datang ke sekte kita untuk membunuh kita. Bagaimana sombong. Kudengar mereka berlatih di sana, dan junior brother Feng Bei bersaing dengan mereka. Kita cukup beruntung untuk membiarkan mereka menang terakhir kali, tetapi kali ini dengan junior brother Feng Bei di sini, dia pasti akan membuat mereka kembali dengan malu. Banyak murid dalam menunjukkan kebencian. Jelas, mereka masih ingat kesombongan dan perilaku mendominasi Yang Fan dan Meng Yuxin. Di luar formasi roh, sebatang dupa terbakar setengah. Dupa ini mewakili setengah jam. Itu juga merupakan catatan ujian formasi roh. Dan orang yang membuat catatan tidak lain adalah tuan muda saat ini, Huo Changyu. Penatua Li, saya dapat melihat bahwa Anda sangat percaya pada Feng Bei. Penatua Su tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita menambahkan beberapa hadiah lagi? Banyak murid dalam di tempat itu mengepalkan tangan mereka secara diam-diam ketika mereka mendengar ini. Li Zi mengerutkan kening. Di depan begitu banyak murid, dia tidak punya cara untuk menolak. Tetapi ketika datang ke harta, dia benar-benar tidak dapat menawarkan lebih. Karena kamu ingin bertaruh, maka aku akan menemanimu. Tanda tanya, Li Zi mengambil inisiatif dan langsung melemparkan spiritual senjata. Ini adalah senjata spiritual tingkat ke-6, tongkat ular anggur hijau. Ia telah bersama saya selama bertahun-tahun dan sangat berharga. Aku bertaruh. Ini juga satu-satunya barang berharga yang bisa dia ambil. Tidak ada cara lain.
Jika Penatuasu mengambil harta karun itu terlebih dahulu dan aku tidak bisa mengambil barang yang nilainya sama, itu akan semakin memalukan. Baiklah, Penatuasu berkata sambil tersenyum, prajurit roh level 6, aku juga akan bertaruh. Sambil berbicara, Penatuasu melambaikan tangannya dan sepotong baju zirah muncul di kehampaan. Pada titik ini, segalanya telah menjadi pertaruhan dengan mempertaruhkan martabat. Hei, semuanya sudah di luar kendali. Lin Sen memperhatikan pemandangan itu dengan mata berkedip-kedip. 1000 batu giok spiritual berpola 5 dan senjata spiritual tingkat ke-6. Bahkan untuk orang tua setingkat mereka, itu pasti bukan jumlah yang sedikit. Sayang sekali kamu ingin bermain, tetapi orang-orang tidak mengizinkanmu. Tuntun menyilangkan kakinya, cemberut dan menertawakan Lin Sen. Lin Sen meraih Tuntun di tangannya dan berkata dengan marah, apakah kamu sudah lelah hidup? Percaya atau tidak, aku akan memotongmu dan membakarmu untuk dijadikan kayu bakar. Cek, kamu benar-benar gila karena ketidakmampuanmu. Meskipun Tuntun tidak memaafkan dalam perkataannya, dia malah melompat ke bahu Su Yuwei dan memohon, adik yang baik, tolong aku, Lin Sen terlalu galak, kamu harus mendisiplinkannya. Memang salah dia berbuat begitu. Aku hanya tidak mau mencincangmu dan membakarmu untuk dijadikan kayu bakar. Su Yuwei memiringkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, tidakkah menurutmu akan lebih berguna jika aku membelahmu menjadi dua, meratakanmu, dan menggunakanmu sebagai bahan untuk mengukir pola spiritual? Mengerikan sekali, mengerikan sekali. Tuntun melompat ke bahu Lin Sen lagi dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Lin Sen, kupikir kau cukup kejam, tapi aku tidak menyangka hatinya lebih kejam darimu. Apakah semua wanita cantik begitu kejam dan kejam? Lin Sen menjambak rambut hijaunya dengan kesal, berhenti bicara omong kosong. Saat ini, di dalam lapangan, Li Zi jelas tidak menyangka situasi di lapangan akan seperti ini. 2/3 batang dupa telah terbakar. Mereka bertiga bahkan belum keluar dari formasi. Mereka semua masih bertahan. Hal ini membuat Li Zi perlahan merasa gelisah. Jika keadaan terus seperti ini, sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka bertiga yang akan tertawa terakhir. Awalnya, dia memiliki keyakinan penuh pada Feng Bei. Namun, hingga saat ini, Yang Fan dan Meng Yuxin belum tersingkir. Ini sampai batas tertentu menunjukkan bahwa bakat mereka mungkin tidak jauh berbeda dari Feng Bei. Li Zi tiba-tiba merasa kesal. Terakhir kali dia berlatih, dia bertemu banyak jenius dari Sekte Tianlong. Setelah diprovokasi beberapa kali oleh pihak lain, dia dengan marah memimpin banyak pengikut batinnya untuk bertarung dengan pihak lain. Akibatnya, ia kalah dalam 7 dari 10 pertempuran. Li Zi berada di bawah tekanan luar biasa untuk sementara waktu dan dikritik oleh semua orang. Jika dia gagal lagi kali ini, dia tidak akan lagi punya muka untuk tetap berada di sekte itu. Tak lama kemudian, hanya tinggal 1/4 batang dupa yang tersisa. Tetapi tetap saja tidak ada pergerakan dalam formasi spiritual. Semakin banyak murid berkumpul untuk menonton. Ketika semua orang mengetahui apa yang terjadi, mereka semua terkejut. Mengapa Sekte Tianlong berani begitu sombong? Setelah menang terakhir kali, dia tidak merasa puas dan bahkan bergegas ke Sekte Pedang Barat Daya untuk berkompetisi. Banyak murid yang merasakan kebencian serupa dan mengepalkan tangan mereka. Mereka tidak mengatakannya, namun dalam hati mereka bersorak untuk Feng Bei. Feng Bei merupakan murid dalam baru yang paling berbakat. Jika dia saja dikalahkan, maka di antara sekian banyak murid dalam yang baru, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi Sekte Tianlong. Berdengung. Pada saat ini, salah satu formasi spiritual tiba-tiba bersinar. Jantung Li Zi langsung berdebar kencang. Ketiga formasi spiritual ini berdekatan satu sama lain, dan bahkan Li Zi tidak dapat mengetahui sejenak formasi spiritual mana yang memancarkan aura tersebut. Lalu, salah satu sinar cahaya memudar. Wajah Meng Yuxin menjadi sedikit pucat saat dia berjalan keluar. Dia berbalik, menatap dua formasi roh lainnya, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku sudah lama menduga bahwa aku tidak akan sebanding dengan saudara Yang Fan, tetapi aku tidak menyangka bahwa anak dari Sekte Pedang Barat Daya juga tidak akan keluar. Hah, Li Zi menghela napas lega. Untungnya, lawan mengalahkan satu orang terlebih dahulu. Selanjutnya, ada kontes antara Feng Bei dan Yang Fan. Adapun dupa, 4/5-nya telah terbakar. Tidak banyak yang tersisa. Segera hadir. Asal Feng Bei bertahan sedikit lebih lama,
dia pasti akan tertawa terakhir. Berdengung. Pada saat ini, formasi spiritual bersinar lagi dengan cahaya. Lizzie segera menutup matanya dan tidak berani melihat. Ini akan menjadi momen yang menentukan. Terdengar teriakan kaget di tempat itu. Ada penyesalan, keluh kesah, dan ketidakpercayaan. Jantung Lizzie berdebar kencang. Mungkinkah hasil masalahnya benar-benar akan menjadi yang terburuk? Ketika dia perlahan membuka matanya dan melihat ke depan, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Benar-benar tidak ada harapan. Orang yang keluar dari formasi spiritual adalah Feng Bei. Meskipun dia tampak sedikit malu saat ini, masih ada kilatan di matanya. Menurut pendapat Feng Bei, dia seharusnya bertahan sampai akhir dan mengalahkan dua murid sekte Tianlong. Ngomong-ngomong soal ini, sungguh konyol. Mereka benar-benar tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Dengan kemampuan setingkat ini saja kau masih berani datang ke sekte kami untuk memprovokasi kami. Tepat saat Feng Bei hendak berbicara, dia tiba-tiba menyadari ada yang salah dengan suara-suara di sekitarnya. Sekilas, banyak murid menunjukkan ekspresi sedih. Apa yang sedang terjadi? Feng Bei berpikir banyak dalam sekejap. Ketika dia melihat ke arah itu, dia melihat Meng Yuxin berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Kok bisa dia satu-satunya di sana? Di mana Yang Fan? Wajah Feng Bei tiba-tiba berubah dan dia berbalik untuk melihat formasi roh di belakangnya. Benar saja, Yang Fan masih dalam formasi roh dan tidak muncul. Tidak mungkin. Energi pedang di dalam dirinya sudah 15 kali lebih kuat dari miliknya. Bagaimana dia masih bisa bertahan? Kulit kepala Feng Bei terasa geli dan wajahnya menjadi pucat pasi. Namun sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia pikir dia bisa bertahan lebih lama daripada orang lain, tetapi kenyataannya, itu tidak sepenuhnya benar. Yang Fan bahkan belum keluar. Dia masih bertahan. Melihat pemandangan ini, mata Lizzie menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Sudah berakhir. Kehilangan batu giok spiritual dan tongkat ular anggur hijau hanyalah masalah kecil. Bagaimana kita bisa menyelamatkan reputasi sekte pedang barat daya? Pada titik ini, hanya sedikit saja dupa yang tersisa. Mata Penatua Su dipenuhi kegembiraan dan suasana hatinya gelisah. Bertahanlah sedikit lebih lama, bertahanlah sedikit lebih lama, dan segera sekali kau akan dapat memecahkan rekor Huo Changyu. Perkataannya terdengar seperti siksaan bagi Lizzie. Sungguh tidak nyaman. Bukan saja dia kalah, dia juga diolok-olok orang lain. Sayangnya, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Sinar cahaya terakhir dari formasi spiritual bersinar, Yang Fan mengerang, dan terhuyung keluar darinya. Dia tampak acak-acakan dan pakaiannya sedikit berantakan. Akan tetapi, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani menertawakannya. Dia tinggal sedikit lagi untuk memecahkan rekor Master Sekte Muda yang bertahan dalam waktu setengah jam. Yang Fan berbalik dan menatap dupa itu. Ketika dia melihat dupa itu belum terbakar habis, sedikit tanda kengganan terpancar di matanya. Sedikit lagi. Hahaha, dalam pertempuran ini, murid-murid Sekte Tianlong kita memang lebih unggul. Penatua Su tertawa. Dia melesat maju dan meraih tongkat ular anggur hijau dan 1000 giok roh berpola 5 di tangannya. Kali ini, bukan saja ada banyak keuntungan, tetapi juga merupakan tamparan keras di wajah Sekte Pedang Barat Daya. Mengalahkan Sekte Pedang Barat Daya 2 kali berturut-turut hanya dalam 1 bulan bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Penatua Su, sangat disayangkan saya gagal memecahkan rekor. Yang Fan menggertakkan giginya. Tidak masalah. Kamu sudah sangat kuat. Jika kamu berlatih keras di masa depan, kamu pasti akan masuk dalam 3 besar daftar keajaiban. Penatua Su tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju dan menyerahkan sebuah pil kepada Yang Fan. Yang Fan menelan pil itu dan perlahan-lahan memulihkan kekuatannya. Mustahil. Feng Bei tampak garang dan melangkah maju, bagaimana kau bisa bertahan lebih lama dariku? Aku memiliki tulang pedang suci, apa yang bisa kau gunakan untuk menandingiku? Yang Fan perlahan memalingkan wajahnya dan mensibir, jika kamu tidak sehebat orang lain, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Anda, pupil mata Feng Bei mengecil dan dia marah namun tidak dapat mengungkapkannya. Setelah terdiam sejenak, dia berteriak, Yang Fan, kalau kamu masih laki-laki, maju dan lawan aku. Feng Bei merasa malu, jadi dia mengancam akan menantang Yang Fan. Cukup, wajah Lizzie begitu muram, air tampak menetes keluar.
Dia melangkah maju dan menarik Feng Bei menjauh. Kali ini kemampuan kita. 4 kata kita tidak memiliki kemampuan seperti yang lain tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak dapat mengucapkannya untuk waktu yang lama. Haha, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Penatuasu tertawa dan berhenti saat dia berada di depan. Kemenangan kedua ini sangat berarti. Poin pentingnya adalah dia memenangkan begitu banyak sumber daya kultivasi dari Li Si. Sebelum pergi, Penatuasu berbalik dan tersenyum penuh kemenangan. Sekte Pedang Barat Daya, tidak lebih dari itu. Berhenti. Sebuah suara tenang berkata-kata demi kata, jangan menertawakan Sekte Pedang Barat Dayaku karena tidak punya siapapun. Oh, Penatuasu hendak pergi ketika dia tiba-tiba mendengar suara ini. Dia berbalik dan menatap Lin Sen, sekilas keterkejutan terpancar di matanya, jika itu orang lain, tidak apa-apa. Tapi, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepadaku. Sekte Pedang Barat Daya benar-benar tidak punya apa-apa. Mereka benar-benar membiarkan seorang anak di tingkat ketiga alam roh surgawi keluar dan berteriak. Yang Fan dan Meng Yuxin keduanya mensibir. Jelas saja mereka semua menganggap ini sangat konyol. Tidak peduli apakah itu Yang Fan, Meng Yuxin atau Feng Bei, paling tidak, mereka semua adalah jenius di alam roh surgawi tingkat kelima. Hanya seorang tingkat ketiga dari alam roh surgawi, paling banter seorang murid luar. Apakah tidak ada seorang pun yang tersisa di Sekte Pedang Barat Daya? Sampai-sampai Anda berani keluar dan memprovokasi kami. Lin Sen berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dengan senyum di bibirnya, pokoknya, hasilmu sudah ada di sana. Selanjutnya, lihat saja aku masuk dan memecahkan hasilmu. Dasar anak sombong. Penatuasu melengkungkan bibirnya, sayang sekali, penatua ini terlalu malas untuk bermain denganmu. Setelah itu, dia sengaja melirik Li Zi dan mensibir, Penatua Li, ingatlah untuk mengatur murid-muridmu. Berteriak tanpa mengetahui kemampuanmu sendiri hanya akan membawa rasa malu. Li Zi sangat marah, siapa yang memintamu untuk berdiri dan menantangku? Apakah kamu tahu levelmu? Dia berharap bisa melampiaskan semua amarahnya pada Lin Sen. Lin Sen bahkan tidak melihat ke arah Li Zi, dan terkekeh, jangan terburu-buru melarikan diri. Aku hanya bertanya, apakah kamu berani bertaruh denganku? Saat dia berkata demikian, Lin Sen mengangkat tangannya dan mengeluarkan boneka perang tingkat 6 yang besar dari dalam cincin. Aku akan mengambil ini dan bertaruh denganmu. Penatuasu berbalik lagi, dan tepat saat dia hendak mengejek Lin Sen, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia terdiam sejenak, mengira dia salah lihat. Apakah ini boneka perang? Terlebih lagi, dilihat dari auranya, ia adalah boneka perang level 6. Bagaimana mungkin seorang bocah sepertinya, yang hanya berada di tingkat ketiga alam roh surgawi, menguasai senjata sekuat itu? Tahukah kamu, boneka perang tingkat 6 sangatlah bagus, hanya seorang ahli pola roh yang setingkat yang bisa memberikan roh padanya. Saat boneka perang tingkat ke-6 muncul, terdengar ledakan napas terkejut dari tempat itu. Banyak murid yang merasa ngeri melihat kejadian ini. Ini adalah boneka perang level 6. Dalam hal kekuatan tempur, dia seharusnya telah mencapai tingkat ke-7 alam roh surgawi atau lebih tinggi. Kuncinya adalah boneka perang tidak takut dan mematuhi perintah. Kau gila, kau benar-benar memberikan harta karun seperti itu. Li Zi berteriak ketika melihat ini, siapa yang mengizinkanmu berjudai dengannya? Kamu, bukan aku, yang memberikan sumber daya kultivasi, kan? Lin Sen berkata sambil setengah tersenyum. Sebelumnya, dia pernah berkomunikasi dengan Li Zi dengan ramah, namun sebagai balasannya dia malah mendapat penghinaan dari pihak lain. Lupakan saja, aku tidak akan berpura-pura lagi. Li Zi tercekik oleh kata-kata Lin Sen dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia sedikit kesal dan mengepalkan tinjunya. Seorang murid luar berani menentang saya di depan umum. Bagaimana cara bertaruh? Penatuasu sedikit cemburu. Boneka perang tingkat ke-6 ini langka. Nilai intrinsiknya pasti jauh lebih tinggi daripada senjata spiritual tingkat ke-6. Kamu memiliki total 2000 giok spiritual berpola 5, termasuk 2 senjata spiritual tingkat 6. Bagaimana kalau kamu mempertaruhkan segalanya pada boneka perang tingkat 6 milikku ini? Lin Sen menunjukkan senyum percaya diri. Wah, nak, selera makanmu besar sekali. Penatuasu mensibir. Kemudian dia berbalik dan melirik Yang Fan. Yang Fan mengangguk, menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah bisa memecahkan rekor sebelumnya.
Tahukah Anda, dia hanya tinggal sedikit lagi untuk memecahkan rekor Huo Changyu. Ketinggian yang mengerikan ini sungguh membuat anak ini ingin berusaha sekuat tenaga, namun ia tidak akan mampu mengejarnya. Baiklah, karena kamu bersedia bertaruh, maka aku akan memberimu kesempatan. Penatua Su menyipitkan matanya, ada begitu banyak orang di sini, dan mereka semua bisa menyaksikan taruhan ini. Ngomong-ngomong, aku sudah mengalahkan Sekte Pedang Barat Dayamu 2 kali, dan aku tidak keberatan menang untuk ketiga kalinya. Dia tidak mewakili Sekte Pedang Barat Daya milikku. Lizzie melambaikan lengan bajunya, mendengus dingin dan pergi. Dia benar-benar tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Benar-benar kacau. Segalanya benar-benar kacau. Selanjutnya, ia harus memikirkan cara mencegah insiden ini menimbulkan dampak yang lebih besar. Adik perempuan, aku akan bertarung. Maukah kau mendukungku? Lin Sen mengedipkan mata pada Su Yuwei. Su Yuwei mengerutkan bibirnya. Lin Sen tertawa dan berjalan cepat menuju formasi spiritual. Betapa konyolnya. Feng Bei menatap punggung Lin Sen dan mensibir. Setelah melangkah ke formasi spiritual, Lin Sen menemukan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang misterius terjadi di dalam. Di dalam formasi roh, panjang dan lebarnya 10 meter, dan itu adalah ruang kosong. Niat pedang yang kuat dan tajam meledak dari segala arah. Tuntun, Resi Agung, mereka keluar. Lin Sen tahu bahwa karena cahaya dari formasi spiritual, orang luar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan metodenya secara tidak bermoral. Setelah Tuntun dan Sang Resi Agung muncul, mereka berdua merasakan niat pedang di sekitar mereka. Ayo, kita tunjukkan pada mereka apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tuntun tertawa keras, dan badannya tumbuh hingga panjang 7 atau 8 meter, dengan tanaman merambat mengelilinginya. Dalam beberapa saat, sebagian besar ruang itu ditempati oleh tanaman merambat, dan berubah menjadi hutan purba yang luas. Sang Bijak Agung menggaruk kepalanya sambil memperlihatkan wujud bertarungnya. Ledakan, badannya tiba-tiba membesar dan menghancurkan banyak tanaman merambat. Hei, kakak dua, hei, kau monyet bau. Tuntun sudah muak, lain kali saat kamu bertransformasi, bisakah kamu bersikap santai? Lihat apa yang telah kamu lakukan. Setelah Raja Kera tumbuh besar, pupil matanya yang merah dipenuhi semangat juang. Dia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Desir. Sang Bijak Agung menamparkan dan merobek tanaman merambat lainnya menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia menggunakan tangannya seperti palu untuk memukul dadanya, sambil menimbulkan suara bang-bang. Tuntun melotot tajam ke arahnya, baiklah, kalau kau punya nyali, aku akan membalas dendam padamu saat kemampuan bertarungmu sudah berakhir. Pada saat ini, energi pedang dalam formasi spiritual mulai mengembun. Desir, energi pedang tajam menusuk dari kejauhan. Akan tetapi, duri-duri itu bahkan tidak menyentuh badan Lin Sen sebelum diblokir oleh tanaman merambat yang menelan. Hanya itu hanya rasa geli. Tidak cukup, tidak cukup. Tuntun berteriak, Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, beberapa energi pedang melesat keluar. Ujian resmi dimulai. Di luar formasi roh, Penatua Su meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sambil tersenyum, anak ini dari alam roh surgawi tingkat ketiga, menurutmu berapa lama dia bisa bertahan? Paling banyak setengah batang dupa. Yang Fan melirik kayu cendana yang terbakar, separuh waktu pertama dapat dengan mudah ditanggung. Ketika pengganda energi pedang mencapai lebih dari 10 kali, itu akan sangat berbahaya. Aku khawatir anak ini tidak akan dapat bertahan lama, dan akan berguling karena malu. Saudara Yang Fan, kamu terlalu meremehkannya. Meng Yuxin melengkungkan bibirnya, menurutku, dia bahkan tidak bisa bertahan 8 kali. Pada saat ini, ribuan pengikut telah berkumpul di dalam dan di luar lapangan. Ada murid batiniah dan murid lahiriah. Setelah mereka mendengar keseluruhan cerita, mereka semua terkejut. Yang Fan dari Sekte Tianlong sungguh menakutkan. Tahukah kamu, dia tinggal sedikit lagi untuk memecahkan rekor Master Sekte Muda. Adapun Lin Sen, tidak seorang pun mengira dia bisa menang. Menurut pendapat semua orang, ini hanyalah cerita tentang seorang anak muda dan energi yang melihat sekte yang dipimpinnya dihina dan bangkit dengan marah. Meskipun semangatnya terpuji dan patut dipuji, namun perilaku tersebut sungguh tidak rasional. Itu boneka perang level 6.
Bagaimana Anda bisa memberikan harta karun seperti itu? Sayang, seorang murid dalam menghela napas, benarkah? Kita sedang diinjak-injak oleh murid-murid Sekte Tianlong. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sumber daya siswa tahun ini memang tidak ideal. Tidak banyak yang jenius. Jangan berkecil hati. Murid-murid dalam diri kita tidak bagus, tetapi kekuatan kita secara keseluruhan masih lebih baik daripada mereka. Ya, selama pemimpin muda sekte ada di sini, tidak ada yang berani meremehkan Sekte Pedang Barat Daya kita. Banyak murid berbicara satu demi satu. Meski mereka tidak mau menerima kekalahan beruntun, tidak banyak yang bisa dikatakan. Yang Fan dan Meng Yuxin memang yang terbaik di antara generasi muda. Hanya sedikit orang yang dapat mencapai levelnya. Sebelum saya menyadarinya, separuh dupa itu telah terbakar. Anak ini tidak dapat menahannya lagi dan akan keluar, kan? Penatua Su terkekeh dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Hasilnya, tidak ada satupun riak yang keluar dari formasi tersebut. Apakah dia masih bisa bertahan? Yang Fan juga terkejut, tetapi kemudian mensibir. Aku khawatir anak ini gila. Dia lebih baik mati di sana. Kalau tidak, dengan bakatnya, dia seharusnya sudah keluar sejak lama. Tepat ketika semua orang mengira Lin Sen akan menyerah. Di dalam formasi roh, Lin Sen duduk bersila, tampak tak berdaya. Hei, Tuntun, sang bijak agung, bisakah kalian berdua melepaskan sedikit energi pedang ke arahku? Semuanya terhalang oleh kalian, yang membuatku terlihat bodoh. Lin Sen dikelilingi oleh tanaman merambat besar. Bahkan jika beberapa energi pedang menusuk dan mendarat di tanaman merambat, mereka secara langsung diimbangi. Lin Sen mendongak dan melihat sekelilingnya, lalu mendesah. Binatang fantasi itu kuat dan penuh tekad. Waktu berlalu setiap detik. Dalam sekejap mata, pengganda energi pedang mencapai 15 kali lipat. Pada saat ini, setiap sinar energi pedang datang dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Untungnya, Tuntun dan Raja Kera masih bisa mengatasinya. Tuntun memegang perisai kayu besar dan menangkis serangan kiri dan kanan. Energi pedang itu sangat tajam dan dapat menembus segalanya. Jika Anda menghadapinya secara langsung, energi menakutkan di dalam dapat membuat Anda mati rasa di mana-mana. Adapun sang bijak agung, dia tidak bersenjata dan meraung berulang kali. Melihat energi pedang datang, sang bijak agung langsung meninjunya, dan ledakan sonik pun terdengar di udara. 15 kali energi pedang sungguh tidak ada artinya bagi kedua bersaudara ini. Segera setelah itu, energi pedang mencapai 16 kali. Langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi. Energi pedang yang tadinya tajam di mana-mana, pada saat ini, justru mulai saling mengandalkan, menusuk dari berbagai sudut yang licik, membentuk formasi pedang yang maju dan mundur bersamaan, membuatnya mustahil untuk dilawan. 17 kali, energi pedang meluas dan auranya menjadi lebih ganas. Raja Kera dan Tuntun akhirnya mulai merasa kesulitan. Namun, kita masih bisa mengatasinya. Pada saat ini, di luar lapangan, seluruh hadirin terdiam. Banyak murid saling memandang dan merasa itu agak berlebihan. Akan terbakar dalam waktu yang sama dengan waktu untuk menempelkan dupa. Tidak, itu tidak mungkin. Dia benar-benar memecahkan rekor Master Sekte Muda. Hanya dia, murid luar. Ratusan murid dalam dari Sekte Pedang Barat Daya sedang menonton, mereka semua sombong dan angkuh. Bagi mereka, Huo Changyu adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Hari ini, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa seorang murid luar hendak memecahkan rekor Master Sekte Muda. Perasaan dalam hati mereka sungguh sulit dijelaskan. Tidak didamaikan, tidak yakin. Mengapa, bagaimana anak ini bisa memecahkan rekor ini? Di sisi lain, ekspresi Penatua Su sedikit membeku. Hanya ada sedikit dupa yang tersisa. Tampaknya hasilnya mendekati Yang Fan. Apa yang sedang terjadi? Penatua Su mengirim pesan kepada Yang Fan, bisakah anak ini benar-benar memecahkan rekormu? Mustahil. Yang Fan menggelengkan kepalanya, jangan bicara tentang apakah dia mati di sana atau tidak. Bahkan jika dia tidak mati, dia tidak dapat memecahkan rekorku dengan bertahan sampai sekarang, karena, dari 17 kali menjadi 18 kali energi pedang, itu jelas merupakan perubahan kualitatif. Jadi, bahkan jika dia menggunakan semua keahliannya, dia paling-paling hanya dapat menyamaiku. Aku tidak menyangkanya, aku meremehkannya. Tatapan mata Penatua Su dingin dan tangannya sedikit terkepal. Kali ini,
Karena keserakahannya terhadap boneka perang tingkat ke-6, dia mempertaruhkan segalanya yang dimilikinya. Kalau aku kalah dari anak itu, mungkin aku akan jadi bahan tertawaan. Semua wajah yang diraih dengan susah payah akan hilang lagi. Dia hanya murid luar, tapi dia bisa mengalahkan si jenius di bawah bimbinganmu. Apalagi yang bisa dikatakan? Apakah dia meninggal di sana? Penatua Su mendengus dengan sengaja, dan berkata, saya menyarankan Anda untuk membuka formasi roh dan melihatnya, dan mengumpulkan badannya sesegera mungkin. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Pedang Barat Daya tidak tahan lagi, dan menjelaskan dengan bangga, niat pedang yang terkandung dalam formasi roh hanya dapat melukai orang, tidak membunuh mereka. Jika dia tidak dapat bertahan, formasi roh akan secara aktif mengeluarkannya. Jadi, dia berhenti sejenak, semua murid tercengang. Jadi, bukan saja dia tidak mati, tetapi dia tetap bertahan di sana. Jika dia terus seperti ini, dia akan segera memecahkan rekor pemimpin sekte muda. Hanya ada sedikit dupa yang tersisa pada batang itu. Kemudian, semuanya terbakar menjadi abu. Rusiak. Lin Sen memecahkan rekor Huo Changyu. Tidak hanya itu, dia terus maju. Cepat, nyalakan sebatang cendana lagi. Tetua Sekte Pedang Barat Daya sangat gembira dan segera memerintahkan para pengikut di bawah Gunung Pedang untuk terus menyalakan kayu cendana. Dia menyadari bahwa rekor baru akan segera lahir. Tidak mungkin. Wajah Feng Bei menjadi pucat dan dia merasa sedikit pusing. Bagaimana anak ini bisa bertahan terhadap energi pedang yang 18 kali lipat? Ketika energi pedang mencapai 18 kali, ia akan langsung mencapai tingkat lain, tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih tajam. Setiap gemuruh dapat merobek kekosongan dan membentuk retakan besar. Dulu, sebelum Huo Changyu dewasa, dia telah meninggalkan rekor seperti ini. Tidak ada yang memecahkan rekor ini selama bertahun-tahun. Hari ini, apakah seseorang akhirnya berhasil melakukannya? Tangan dan kaki Penatua Su dingin dan penglihatannya menjadi gelap. Dia menyadari bahwa keajaiban sedang terjadi. 19 kali, 20 kali, 25 kali, 30 kali. Jumlahnya terus meningkat, ketika batang cendana kedua hampir terbakar. Ketika saraf semua orang hampir mati rasa. Formasi spiritual akhirnya bubar. Desir, cahaya pedang emas tiba-tiba meledak dan melesat ke langit. Di Gunung Pedang, ratusan energi pedang berdengung bersama, seolah memberi selamat kepada mereka. 10.000 meter di langit, pedang terus berdering. Lin Sen bertahan dalam formasi roh selama 1 jam penuh. Dia tidak hanya memecahkan rekor yang dibuat oleh Huo Changyu tahun itu, tetapi dia juga menggandakan rekor tersebut. Ketika Lin Sen perlahan berjalan keluar dari formasi roh, tak satu pun dari ribuan murid di tempat itu mengeluarkan suara. Suasananya sangat sunyi dan setiap pandangan dipenuhi dengan rasa kagum. Lin Sen menyipitkan matanya, dan setiap langkah yang diambilnya seakan melayang ke langit. Ada banyak orang kuat yang hadir. Tentu saja mereka tahu betapa menakutkannya tinggal di sana selama 1 jam. Pada awalnya semua orang mengira rekor sang guru muda tidak akan pernah dipecahkan oleh siapapun. Tanpa diduga, seorang murid luar biasa ternyata mampu melakukannya. Mereka merasa getir dan tidak rela. Terlahir di era yang sama dengan seorang jenius jahat seperti itu benar-benar membuat mereka putus asa. Dalam sekejap, suara yang datang dari Jianshan dengan cepat menyebar ke seluruh sekte. Cahaya keemasan besar itu sangat terang dan menyilaukan. Setelah melihat ini, banyak orang tercengang dan terdiam lama. Di puncak Gunung Pedang, ratusan energi pedang beresonansi. Siapa yang memecahkan rekor? Rekor yang disimpan oleh Master Sekte Muda selama bertahun-tahun ternyata dipecahkan oleh seseorang. Di dalam sekte itu muncul orang-orang kuat dari segala sisi. Mereka menatap langit, pupil mata mereka sedikit terkejut. Rekor yang dibuat oleh Huo Changyu saat itu belum terpecahkan selama bertahun-tahun. Sekarang, siapa orang ini? Swiss. Tak lama kemudian, lebih dari 10 tetua dari sekte dalam dan luar bergegas menuju Jianshan dengan kecepatan tinggi. Di sisi lain, Li Zi bergegas kembali dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia merasa sangat bingung dan bimbang dalam hatinya serta tidak tahu bagaimana cara melapor ke sekte. Kegagalan ini merupakan kehilangan muka total. Tidak apa-apa dia kalah sebelumnya, tetapi mengapa dia kalah lagi kali ini?
Ini tidak lebih dari sekadar seseorang datang ke rumah Anda secara langsung dan menggosokkannya ke wajah Anda. Bahkan hasil seri pun tidak masalah. Dia tidak hanya kehilangan muka, tetapi dia juga kehilangan banyak harta. Kutu kupret. Lizzie menjadi murka saat memikirkan perilaku gegabah Lin Sen yang menantang orang lain untuk berkelahi. Apakah anak itu tidak punya otak? Itu adalah boneka perang level 6, tetapi dia baru saja menyerahkannya kepada orang lain. Ledakan. Pada saat ini, suara keras yang mengguncang langit datang dari belakang. Segera setelah itu, ratusan energi pedang mulai berdengung bersama. Lizzie tiba-tiba berbalik dan menyaksikan fenomena aneh di langit dan bumi, dengan cahaya pedang emas membumbung ke angkasa. Pemandangan ini tampak familiar baginya. Saat itu, ketika pemimpin muda Sekte Huo Changyu memecahkan rekor, sama seperti sekarang. Energi pedang beresonansi dan semua orang memberi selamat. Ini, Lizzie berhenti sejenak. Dia tampak linglung dan tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Seseorang memecahkan rekor lagi. Tak lama kemudian, banyak pikiran berkelebat dalam benaknya. Siapa yang memecahkan rekor? Murid luar itu. Tidak, itu tidak mungkin. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Swiss, Swiss, Swiss. Ketika Lizzie tertegun, lebih dari 10 sosok melintas melewatinya dan bergegas menuju Gunung Xiangjian. Mereka adalah para tetua sekte dalam yang telah mengasingkan diri. Mereka semua keluar hari ini karena masalah ini. Lizzie menyadari bahwa situasinya serius, jadi dia tidak berani tinggal dan bergegas. Lin Sen menatap Penatua Su, Yang Fan, dan Meng Yuxin yang tercengang di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Kali ini, giliranku untuk mengucapkan terima kasih, kan? Kelopak mata mereka bertiga berkedut, mulut mereka berkedut, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pecahkan rekor. Dia tidak hanya memecahkan rekor, dia juga menggandakan hasilnya. Kapan mereka pernah melihat bakat yang begitu dilebih-lebihkan? Tak jauh dari sana, senyum perlahan muncul di wajah cantik Su Yuwei. Melihat Lin Sen menjadi semakin kuat dan menyadari bakatnya, dia secara naluriah merasa senang di dalam hatinya. Kamu, Penatua Su ingin berbicara, tetapi begitu kata-kata itu keluar, dia tampak kehilangan kepercayaan diri. Mereka memecahkan rekor Anda secara terbuka. Apa yang dapat Anda lakukan? Sebelumnya, kau berbicara kasar kepada Sekte Pedang Barat Daya. Sekarang, aku akan membalas semua perkataanmu itu dengan utuh. Lin Sen tahu bahwa mereka bertiga sedang dalam suasana hati yang sangat tertekan saat ini. Dia sengaja menunjukkan senyum cerah dan berkata, "Maaf, saya akan mengambil semua taruhan sebelumnya." Sambil berkata demikian, Lin Sen mengulurkan tangannya dan menaruh semua harta taruhan yang ada di tanah ke dalam cincin penyimpanan. Termasuk boneka perang tingkat ke-6, juga disingkirkan. Kemudian, dia tersenyum dan mengatupkan kedua tangannya. Penatua Su adalah orang yang jujur. Dia tidak akan pernah mengambil 1 sen pun dari apapun yang dimenangkannya dari sekte kita. Retakan. Pembuluh darah muncul di tangan terkepal Penatua Su, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Melihat begitu banyak harta benda yang hilang dan mendengar ejekan tak bermoral dari lawan, ia gemetar karena kebencian. Dia melangkah maju dan ingin mengambil tindakan, tetapi dia menyadari dalam sekejap bahwa ini adalah Sekte Pedang Barat Daya dan dia tidak akan dibiarkan bertindak gegabah. Adapun Lin Sen, kata-katanya menyebabkan sorak-sorai dari semua murid di sekitarnya. Mereka selalu ingat bagaimana Penatua Su memamerkan kehebatannya sebelumnya. Saya tidak menyangka tamparan di wajah akan datang secepat itu. Swiss, Swiss, Swiss. Lebih dari 10 sosok datang satu demi satu dan berdiri di depan gunung pedang. Mereka menatap pedang yang berniat membubung ke langit, dan kilatan cahaya melintas di mata mereka. Dan di atas formasi roh, prestasi yang ditinggalkan Lin Sen mulai terlihat. 1 jam, 2 batang dupa waktu. Ini, tidak mungkin. Para tetua semuanya terkejut. Mereka telah menyaksikan Huo Changyu beraksi dan bertahan selama setengah jam, memecahkan rekor dalam satu gerakan. Saya pikir rekor ini tidak akan terpecahkan dalam beberapa tahun ke depan, tetapi tanpa diduga. Beri jalan. Lizzie menyingkirkan kerumunan itu dan masuk dengan paksa. Ketika dia melihat pemandangan ini, pupil matanya mengecil dengan cepat. Itu dia. Itu benar-benar murid luar. Hak apa yang dia miliki? Tidak peduli berapa banyak keraguan yang Anda miliki, Anda hanya dapat menelannya kembali pada saat ini.
Kenyataannya bagaikan tamparan keras di wajah Penatua Su, kami. Yang Fan melihat sekeliling dan melihat ribuan murid berkumpul di semua sisi, dengan momentum yang sangat besar. Di antaranya pasti terdengar suara-suara teriakan dan umpatan yang menggetarkan bumi. Yang Fan merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, ini wilayah orang lain. Kalau kau bertingkah liar di sini, aku takut, kau tidak akan bisa keluar. Penatua Su memejamkan matanya karena kesakitan. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Akhirnya sudah keluar. Baiklah, anak baik, kau berpura-pura menjadi babi dan mencoba memakan harimau, kan? Kali ini, aku, Su Liang, telah salah menilaimu. Aku mengaku kalah. Penatua Su tertawa getir. Kali ini kita benar-benar kalah telak. Itu 2000 giok spiritual berpola 5 dan 2 senjata spiritual tingkat 6. Inti masalahnya adalah semua ini adalah kekayaan pribadinya, tetapi tidak ada sekte yang mendukungnya. Su Liang menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi, aku tidak punya keluhan tentang kekalahan ini, tetapi tinggalkan namamu agar setidaknya kami tahu siapa yang mengalahkanmu. Dengan bakatmu, kau seharusnya menjadi salah satu yang terbaik bahkan di Sekte Pedang Barat Daya, kan? Omong kosong. Mampu memecahkan rekor Huo Changyu lebih dari sekadar menjadi salah satu yang terbaik. Dia jelas merupakan harta karun Sekte dan pilar masa depan. Aku jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang menggenggamku dalam tangan mereka. Aku hanya penduduk sementara Sekte Pedang Barat Daya, bukan murid resmi. Lin Sen berkata-kata demi kata. Dia tidak salah dalam apa yang dikatakannya. Namun bagi Su Liang, itu terdengar seperti ejekan belaka. Bukan murid resmi. Maksudmu, murid yang rendahan. Lucu sekali. Bagaimana seorang murid biasa bisa begitu kuat? Retakan. Su Liang mengepalkan tangannya dan berkata-kata demi kata, kali ini aku sudah menerima kekalahan. Sebagai pemenang, apa gunanya kau masih mengejar dan mempermalukanku? Jelas saja dia salah paham. Anak ini memang bukan murid Sekte Pedang Barat Daya kita. Pada saat ini, seorang lelaki tua melangkah maju, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, dia tidak memiliki tanda Sekte Pedang Barat Daya kita di badannya. Apa? Untuk sesaat, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar lapangan benar-benar tercengang. Bukankah dia seorang pengikut Sekte? Jadi siapa dia? Mendengar ini, Li Zi segera melepaskan kesadarannya dan pergi menyelidiki. Benar saja, tidak ada tanda milik Sekte Pedang Barat Daya di badan Lin Sen. Ya, ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah ia merupakan kerabat dari salah seorang pengikut sekte tersebut dan mengikuti mereka ke sekte tersebut. Seringkali, hanya pengikut inti yang memiliki hak membawa keluarga mereka ke dalam sekte. Atau, dia hanya orang luar yang entah bagaimana berhasil menyelinap ke sekte tersebut. Otak Lizzie bekerja cepat, dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia buru-buru melangkah maju, bersikap seperti seorang tetua dan berkata, "Nak, karena kamu bukan murid sekte kami, kamu tidak boleh memasuki formasi roh ini untuk ujian. Tetua ini mengizinkanmu masuk, yang merupakan kebaikan untukmu. Berikan aku 1000 giok roh berpola 5 dan tongkat ular anggur hijau." Dia meminta Lin Sen mengembalikan sumber daya kultivasi yang telah hilang. Tidak mungkin. Meskipun dia adalah sesepuh sekte dalam, dia telah kehilangan terlalu banyak sumber daya kultivasi. Bahkan dia akan merasa patah hati. Sekarang dia sudah punya kesempatan, Lizzie tentu akan mencoba melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk mendapatkan kembali barang-barang ini. Ketika Lin Sen mendengar ini, dia hampir tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda menekan saya seperti seorang penatua? Penatua Li, pergilah dan tanyakan kepada orang yang telah kehilangan benda-benda ini. Lin Sen membalas dengan terus terang. Apakah kau pikir aku takut padamu? Kamu. Lizzie sangat marah. Dia merasa pihak lain tidak masuk akal. Sebenarnya, Lin Sen benar-benar tidak perlu takut padanya. Siapa yang peduli dengan seorang tetua sekte dalam? Kamu bukan murid sekte kami, tetapi kamu ingin memaksakan diri masuk ke formasi roh untuk berlatih. Ini melanggar aturan dan peraturan. Mata Feng Bei tampak muram, lalu dia berdiri dan menuduh, menurut peraturan sekte, kamu harus dikurung di ruang bawah tanah selama 7 hari karena perilaku seperti itu. Jika situasinya serius, semua kultivasimu harus dihapuskan. Kembali, si penatua yang berdiri untuk menjelaskan merasa marah.
Feng Bei ini benar-benar bingung. Tidak peduli apakah dia pengikut sekte atau bukan, dia baru saja memecahkan rekor saat ini. Pencapaian seperti itu cukup untuk mengejutkan siapapun dimanapun mereka berada. Kamu pikir kamu siapa, berani menyalahkan orang lain? Su Liang menunjukkan ekspresi terkejut, kau bukan murid sekte pedang barat daya. Hahaha, orang jenius seperti itu belum bergabung dengan sekte ini. Kalau begitu, atas nama sekte Tianlong, aku mengundangmu. Mereka ingin mengusirmu dan menghancurkan kultivasimu. Kami di sekte Tianlong bersedia membantumu menghadapi semua ini. Selama kau mengangguk, mulai sekarang, kau akan menjadi salah satu murid yang menjadi fokus pelatihan sekte kami, dan semua sumber daya untuk pelatihan akan menjadi milikmu terlebih dahulu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melatihmu hingga ke puncak daftar Tianjiao, bagaimana menurutmu? Su Liang juga dianggap sebagai sesepuh sekte dalam veteran di sekte Tianlong. Apa yang dia katakan, sampai batas tertentu, juga mewakili keinginan sekte Tianlong. Yang Fan dan Meng Yuxin, yang berdiri di samping, tampak agak pucat. Selama anak ini mengangguk, dia akan melompat dan menginjak kepala mereka. Tidak mungkin, ini kenyataan. Feng Bei dan Li Zi begitu tercengang hingga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak menyangka bahwa Su Liang dari sekte Tianlong, yang baru saja ditampar wajahnya, benar-benar dapat menanggung penghinaan dan mengundang anak ini untuk bergabung. Bukankah ini tindakan perburuan di depan orang lain? Tidak, Lin Shen tidak dianggap sebagai murid sekte pedang barat daya. Jadi ini bahkan tidak dianggap perburuan liar. Setelah memikirkan kejadian ini dengan jernih, ekspresi Li Zi dan Feng Bei tampak sangat jelek. Meskipun dia belum menjadi murid sekteku, dia akan segera menjadi murid. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata, kalian, sekte Tianlong, sebaiknya menyerah saja pada ide ini. Su Liang tidak mau menerimanya. Wah, kalau bicara soal ilmu pedang, tidak ada yang bisa menandingi sekte pedang barat daya. Dalam hal ini, kami di sekte Tianlong tidak akan melebih-lebihkan kemampuan kami. Tapi kulihat kau tidak berada di jalur ilmu pedang. Karena kau bukan seorang kultivator pedang, melainkan seorang ahli binatang. Lalu apa alasanmu bergabung dengan sekte pedang barat daya? Setiap orang punya keahlian khusus. Kalau bicara soal melatih ahli binatang, sekte Tianlong kami jelas lebih kuat. Su Liang, kamu bertindak terlalu jauh. Anak ini belum bergabung dengan sekte Anda, jadi mengapa Anda tidak mengizinkan kami mengundangnya? Ini adalah sekte pedang barat daya. Lalu apa? Kedua pihak saling bertukar kata-kata tajam. Tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Di kejauhan, Su Yuwei berdiri di sana, menyaksikan semua ini sambil tersenyum di wajahnya. Anak ini selalu seperti ini. Kemanapun Anda pergi, Anda selalu bisa menonjol. Saya baru beberapa hari berada di sekte pedang barat daya, tapi sesuatu seperti ini sudah terjadi. Kenapa? Kenapa bukan giliranku yang punya adegan terkenal seperti itu? Chu Hao berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah dari kejauhan. Matanya agak merah dan suaranya serak. Aku juga mendambakannya, untuk memamerkan diriku sepuasnya di bawah perhatian semua orang. Pecahkan rekor di hadapan semua orang. Biarkan saja sekte-sekte yang bermusuhan membuka mulut mereka untuk memburu orang-orang. Kemudian, Su Yuwei dari sektenya sendiri meliriknya dan berkata, sloganmu benar-benar ketinggalan zaman. Sudah saatnya untuk mengubahnya. Seluruh badan Chu Hao gemetar dan hampir menangis karena iri. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku akan tetap di sekte pedang barat daya. Lin Shen berkata dengan ringan. Su Liang memang menunjukkan sedikit kebaikan setelah ditampar wajahnya sendiri. Tapi, itu karena dia ingin memenangkan hatiku. Lin Shen melihat semua ini dengan sangat jelas. Baiklah, aku hargai pilihanmu. Su Liang menarik napas dalam-dalam dan mendesah, sekte pedang barat daya benar-benar beruntung. Sebelumnya, mereka memiliki Huo Changyu, dan sekarang mereka memilikimu. Bisakah kau memberitahuku namamu? Lin Shen. Lin Shen berkata dengan ringan. Baiklah, selamat tinggal. Su Liang mengangguk. Dia tahu bahwa ini bukan tempat untuk tinggal lama. Yang Fan dan Meng Yuxin buru-buru mengikuti. Di tengah sorak-sorai para murid, mereka bertiga pergi karena malu. Orang tua itu menghela napas lega. Dia berjalan mendekati Lin Shen dan tersenyum ramah. Lin Shen, aku Lu Yiguang, sesepuh sekte dalam sekte pedang barat daya. Pertemuan, Tetua Lu.
Lin Sen mengepalkan tangannya. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan Sekte Pedang Barat Dayaku. Lu Yiguang berkata dengan tulus, syarat yang bisa mereka berikan padamu, kami juga bisa memberikannya padamu. Tidak peduli mengapa kamu datang, ini mewakili takdir di antara kita. Saya akan tinggal di sini selamanya. Sepertinya tidak ada bedanya apakah Anda bergabung atau tidak. Lin Sen tersenyum dan berkata, terima kasih, Tetua Lu atas undangannya. Setelah itu, Lin Sen berbalik. Su Yuwei dan Chu Hao juga mengikuti. Anehnya, ditolak. Lu Yiguang menatap punggung Lin Sen, sesaat merasa sangat rumit. Segala macam emosi yang tak terlukiskan terjalin di dalamnya. Sombong dan sombong. Lin Sen memang memiliki kepribadian seperti ini. Bakatnya juga membuatnya memenuhi syarat untuk melakukan hal itu. Sungguh disayangkan seorang jenius seperti itu tidak bisa bergabung dengan Sekte Pedang Barat Daya. Penatua Lu, anak ini sangat sombong. Kamu sudah membuat undangan, tetapi dia berani menolak. Li Zi menggertakkan giginya dengan tatapan muram di matanya. Begitu banyak harta yang akhirnya dimenangkan oleh Lin Sen, jadi wajar saja dia merasa sangat tidak puas. Menurut pendapat Li Zi, karena sekte telah memberikan undangan, Lin Sen harus menerimanya dengan jujur. Ambil raknya. Kamu berpura-pura untuk siapa? Apakah kau sungguh mengira sekte ini bisa bertahan tanpamu? Lu Yiguang berbalik dan menatap Li Zi penuh arti. Tatapan itu membuat Li Zi merasa sedikit gelisah. Li Zi, kamu sudah tua, dan jabatan sesepuh sekte dalam tidak lagi cocok untukmu. Lu Yiguang sangat tidak puas dengan penampilan Li Zi kali ini. Termasuk kali ini, Li Zi telah memimpin murid-murid batinnya kalah dari Sekte Tianlong 2 kali berturut-turut. Meskipun ini tidak akan menggoyahkan status Sekte Pedang Barat Daya, tetapi reputasinya akan selalu terpukul. Jika Lin Sen tidak turun tangan untuk menyelamatkan situasi, dia pasti tamat. Juga, taruhan yang dibuatnya dengan Su Liang. Jika Anda kalah, ya kalah. Setelah Lin Sen memenangkan kembali sumber daya, dia benar-benar maju untuk memintanya. Bahkan jika kamu membicarakannya nanti, itu tidak masalah. Poin pentingnya adalah para tetua Sekte Tianlong masih ada di sini. Bisakah Anda menunjukkan sedikit janji? Semua ketidakpuasan terkumpul, membuat Lu Yigang benar-benar muak terhadap Li Zi. Penatua Lu, kau apa maksudmu? Wajah Li Zi menjadi pucat. Bagaimana dia bisa mengatakan ini di depan banyak orang? Ini, apakah tidak ada yang perlu dibahas? Sekarang pertempuran sudah berakhir, aku tidak akan mengantarmu pergi. Selamat tinggal. Lu Yiguang mengangkat kepalanya dan berkata kepada Su Liang dan yang lainnya dengan suara dingin, Sekte Tianlongmu memang telah menerima banyak murid berbakat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jika kalian berpikir dapat menginjak-injak kami dengan level kalian saat ini, kalian salah. Selamat tinggal. Su Liang membungkuk dan melangkah pergi bersama dua muridnya. Kali ini, dia kalah telak. Namun, Sekte Tianlong mampu untuk kalah. Setelah Lu Yiguang selesai menangani masalah di depan Jianshan, dia segera mengirim seseorang untuk bertanya. Dari mana anak bernama Lin Sen itu berasal? Setelah beberapa waktu, berita datang dari orang-orang di bawah. Hasilnya mengejutkan Lu Yiguang. Pria muda bernama Lin Sen ini benar-benar memegang token Master Sekte Muda. Pemimpin Sekte Muda itu bahkan mengirim orang ke wilayah Dongyuan dan 5 kerajaan untuk menjemput mereka secara langsung. Totalnya ada 4 orang, dan Lin Sen adalah salah satunya. Mungkinkah dia seorang jenius yang berhubungan baik dengan pemimpin Sekte Muda? Lu Yiguang mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu. Jika itu benar, maka semuanya akan masuk akal. Mereka datang ke Sekte Pedang Barat Daya untuk tinggal sementara atas undangan pemimpin Sekte Muda, tetapi mereka tidak berniat bergabung dengan sekte tersebut. Lu Yiguang menghela nafas. Karena orang ini ada di pihak Tuan Muda, maka hal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, Li Zi telah menyinggung perasaannya. Masalah ini harus diperbaiki. Kalau tidak, kalau ada yang menaruh dendam dan benci padamu, itu akan merugikan sekte tersebut. Memikirkan hal ini, Lu Yiguang memutuskan untuk secara pribadi mengirimi mereka beberapa sumber daya kultivasi. Setidaknya, permudah hubungan. Lin Sen, ajari aku. Dalam perjalanan pulang, Chu Hao tiba-tiba tampak serius, masalah ini telah menggangguku sejak lama. Mengajarimu? Mengajarimu apa? Lin Sen sedikit terkejut.
Bagaimana Anda menemukan peluang ini? Tampaknya setiap kali Anda pamer, Anda dapat mengeluarkan rasa ritme dan kejutan secara maksimal. Saya telah belajar, tetapi saya tidak dapat menemukan esensinya. Chu Hao sedikit cemas, meskipun aku dikenal sebagai Raja Cubi, aku merasa kamu lebih alami dalam hal pamer. Lin Sen menyentuh hidungnya. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini yang mengganggunya. Ngomong-ngomong soal ini, aku punya beberapa pengalaman. Lin Sen terbatuk datar, jika kau ingin bersikap seperti seorang guru, kau harus lebih dulu mengurangi bicaramu. Bahkan jika kau berbicara, kata-katamu harus singkat dan langsung ke intinya. Ya, Chu Hao mengangguk berulang kali. Kedua, nada bicaramu harus rendah dan acuh tak acuh. Lin Sen melirik Su Yuwei dan berkata, sama seperti adik perempuan, kamu tidak sopan kepada siapapun, seolah-olah seluruh dunia berutang giok spiritual kepadamu. Lin Sen, apakah kamu mencari kemah-teihan? Su Yuwei perlahan memalingkan wajah cantiknya dan berkata dengan suara dingin. Ya, itulah perasaannya. Lin Sen tiba-tiba menepuk pahanya, apakah kamu sudah mempelajarinya? Aku sedang mencari tahu. Chu Hao menghafalnya dengan susah payah. Terakhir, hal yang paling penting adalah belajar cara pamer di depan orang lain. Lin Sen menekankan setiap kata, yang disebut pamer di depan orang lain berarti memamerkan kemampuan, keagungan, dan citra diri sendiri di depan semua orang. Semakin banyak orang yang Anda kejutkan, semakin besar rasa pencapaian yang akan Anda miliki. Langkah ini dapat dikombinasikan dengan menunjukkan kelemahan di tahap awal untuk menciptakan kesan kontras. Ini dikenal sebagai berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Aku sudah mendapatkannya, aku sudah mendapatkannya. Chu Hao menulis di kertas. Su Yuwei memutar matanya. Mereka bertiga tengah berjalan maju seperti itu, ketika tiba-tiba, sebuah sosok datang ke arah mereka. Kedua belah pihak bertemu satu sama lain. Hah, Lin Sen, kenapa kamu ada di sini? Pria itu mengerutkan kening, jelas sangat terkejut. Lin Sen mengangkat kepalanya dan menatap orang lain. Penatuaki. Penatuakilah yang diundang oleh Zhong Wen untuk pergi ke wilayah Dongyuan untuk secara pribadi mengawasi pertempuran. Dia berjalan cepat dan menatap Lin Sen dari atas ke bawah. Jawab aku, kenapa kau ada di sini? Dan, melihat aura di sekitarmu, tidak ada tanda-tanda sekte kami sama sekali. Mungkinkah kau menyelinap masuk? Kata-katanya penuh kecurigaan, karena Penatuaki telah melihat Lin Sen sebelumnya. Jika anak ini mengikuti penilaian untuk murid luar, dia mungkin masih punya kesempatan. Tapi ini pintu bagian dalam. Bagaimana dia bisa masuk? Karena aku muncul di sini, tentu saja aku datang secara terbuka. Lin Sen melirik Penatuaki dan tidak terlalu memperhatikannya. Haha, kamu datang terang-terangan. Aku khawatir tidak. Tatapan mata Tetuaki berubah dingin, dia melangkah di depan Lin Sen dan berkata, jika kamu tidak dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas, aku akan menangkapmu secara pribadi dan mengusirmu dari sekte. Bahkan murid luar memiliki tanda di badan mereka, tetapi kamu tidak. Menghadapi Tetuaki yang agresif, Lin Sen mengerutkan kening dan sedikit tidak sabar. Tampaknya siapapun, kucing atau guguk apapun, berani menindas kita. Tepat saat dia hendak bicara, sebuah sosok tiba-tiba datang berlari mendekat dari kejauhan. Tuan Lin, akhirnya saya menemukan Anda. Lu Yiguang tertawa dan berjalan maju dengan cepat. Penatua Lu. Ekspresi Penatuaki membeku ketika dia melihat pihak lain. Dari segi status, Lu Yiguang jauh lebih kuat darinya. Karena itu, dia tidak berani bersikap tidak sabar sama sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Yiguang melirik ke samping dan melirik ke arah Penatuaki. Penatuaki ini sangat sombong. Dia bilang dia akan mengusir kita dari sekte ini. Lin Sen menyadari bahwa Lu Yigang sedang mencoba menyenangkannya, jadi dia menjawab sambil tersenyum. Penatua Lu, anak ini tidak memiliki tanda dan bukan murid sekte kita, tetapi dia berani muncul di gerbang dalam secara terang-terangan. Penatuaki buru-buru mengambil pujian, lagi pula, aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia lahir di wilayah Dongyuan, tanah yang terdiri dari 5 negara, tempat terpencil dan miskin di mana tidak ada seorang pun yang tinggal. Dia datang jauh-jauh ke wilayah timur dan menyelinap ke sekte kita. Dia pasti punya motif tersembunyi. Suasana tiba-tiba membeku. Lu Yiguang terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba menamparnya dengan punggung tangannya. Patah.
Suara renyah memecah kesunyian. Pada saat ini, Lu Yiguang dipenuhi dengan begitu banyak amarah di dalam hatinya. Awalnya dia ingin tetap tenang, tetapi dia tidak dapat menahannya. Sebelumnya, Li Zi tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk, dan langsung meminta Lin Sen untuk menyerahkan sumber daya kultivasi yang dimenangkannya. Pada saat ini, Penatuaki begitu tidak menyadari bahayanya sehingga ia menghalangi jalan Lin Sen dan mengancam akan mengusirnya. Apakah orang-orang ini tidak punya otak? Apakah kamu hidup seperti guguk selama ini? Apakah kalian semua sengaja menentangku? Dia bukan saja merupakan teman dari Master Sekte Muda, tetapi dia juga memecahkan rekor Master Sekte Muda sendiri. Di masa depan, jika segala sesuatunya berjalan sesuai lintasan normal, dia akan menjadi salah satu tokoh teratas dalam daftar Tianjiao. Seorang jenius seperti itu semestinya ada di telapak tangan Anda. Penatua Lu, kenapa kamu memukulku? Penatuaki tercengang. Dia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan pupil matanya sedikit mengecil. Tamparan di wajah ini untuk menghukummu karena kebutaanmu. Lu Yiguang berteriak, apakah kau tahu siapa dia? Mengapa kau mengusirnya dari sekte? Aku pikir kau benar-benar sudah bosan hidup. Setelah mengatakan itu, dia segera meminta maaf kepada Lin Sen. Tuan Lin, itu adalah kelalaian kami. Tolong simpan dulu sumber daya kultivasi ini. Selain hadiah untuk tempat pertama di Sword Mountain Spirit Array, masih ada beberapa hal lain yang tersisa. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf. Pemandangan ini mengejutkan Penatuaki. Lu Yiguang adalah sesepuh sekte dalam, namun dia malah membungkuk dan mengangguk pada anak ini. Untuk sesaat, dia berdiri di sana dengan linglung. Terima kasih tetua Lu atas kebaikanmu. Lin Sen menerima banyak sumber daya kultivasi. Saya berangkat terburu-buru, sampai-sampai saya lupa mengambil hadiah juara pertama. Dengan sumber daya kultivasi ini, aku akan mampu terus memberi dampak pada wilayahku di periode waktu berikutnya. Cobalah untuk melihat apakah Anda dapat meningkatkan wilayah Anda ke tingkat berikutnya sebelum berlatih di Menara Bintang 7. Ayo pergi. Lin Sen membungkuk dan pergi bersama Su Yuwei dan Chu Hao. Baru setelah Lin Sen pergi, Penatuaki menutupi wajahnya dan menggertakkan giginya dan berkata, Penatua Lu, siapa dia? Bahkan kamu harus bersikap sopan padanya. Apakah kamu pernah melihat pergerakan yang tidak biasa di Jianshan sebelumnya? Lu Yiguang menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Aku melihatnya. Bukankah mereka mengatakan bahwa seseorang memecahkan rekor Master Sekte Muda? Aku baru saja akan bergegas untuk melihat keseruannya. Penatuaki merasa malu-malu. Status dan kedudukannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Lu Yiguang. Sekalipun pihak lain telah menamparkan wajahnya sebelumnya, dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Orang yang memecahkan rekor Master Muda Sekte itu tidak lain adalah dia, Lin Sen. Lu Yiguang mensibir, lagi pula, mereka diundang oleh Master Sekte Muda untuk datang ke sekte untuk berlatih. Tanpa kecuali, mereka semua adalah yang terbaik di antara manusia. Terlebih lagi, dia memegang token milik Master Sekte Muda. Apakah menurutmu aku mempermalukanmu dengan tamparan itu? Aku menyelamatkanmu. Opo. Penatuaki merasa pusing, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Rekor yang dibuat oleh Master Muda Sekte sebenarnya dipecahkan oleh Lin Sen. Bagaimana dia bisa memiliki kebajikan dan kemampuan seperti itu? Tentu saja, sekarang bukan saatnya memikirkan hal ini. Dia memegang tanda milik Master Sekte Muda di tangannya, dan dari segi identitas dan status, seolah-olah Master Sekte Muda itu sendiri hadir. Tidak heran bahkan tetua Lu sangat menghormatinya. Pemimpin muda sekte itu selalu sombong dan memiliki sedikit teman. Karena dia bersedia memberikan token itu kepada Lin Sen, itu berarti Lin Sen telah dikenali olehnya. Jika aku berani memprovokasi dia, aku akan mengenaskan. Terima kasih, tetua Lu, karena telah menyelamatkan hidupku. Penatuaki menarik napas dalam-dalam dan akhirnya tenang. Pertarungan antara Lin Sen dan Zhong Sen kemungkinan akan diputuskan di Menara Bintang 7. Jadi ini adalah perasaan memamerkan kekuatan seseorang di depan orang lain. Chu Hao bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Kakak Chu, jika kamu belajar lebih banyak di masa depan, kamu akan berhasil. Lin Sen berkata sambil berusaha keras menahan senyumnya. Mereka bertiga kembali ke kediaman mereka, dan Lin Sen mengeluarkan sumber daya kultivasi dan membagikannya kepada Su Yuwei dan Chu Hao.
Tujuan orang-orang datang ke wilayah timur kali ini adalah untuk bersaing dengan lebih banyak orang jenius di panggung yang lebih besar. Hanya dengan cara ini Anda dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi Anda sendiri. 10 pemain teratas di Menara Bintang 7 dapat memasuki medan perang kuno, dan zaman perjuangan hebat pun dimulai. 3 tahun kemudian, saat Dragon Gate tiba, akan terjadi pertarungan jenius lainnya. Semua ini membutuhkan kekuatan tempur yang kuat untuk mendukungnya. Zhong Shen, Lin Shen berdiri di aula dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia tidak pernah menanggapi pihak lain dengan serius, tetapi kali ini, dia akan mengirimnya ke Kemah Teihan. Di dalam aula utama, Lin Shen memanggil Tuntun dan Sang Bijak Agung dan menyerahkan banyak batu giok roh berpola 5 kepada mereka. Dengan begitu banyak giok spiritual berpola 5, saya khawatir kita tidak perlu khawatir tentang sumber daya untuk kultivasi selama setahun penuh. Tuntun meneteskan air liur saat melihatnya. Makanlah sebanyak yang kau bisa sampai kau tidak bisa makan lagi. Lin Shen mendorong gunung giok spiritual berpola 5 di depan Tuntun. Saya makan, makan. Tuntun sangat gembira. Dia segera menyelam ke tumpukan batu giok spiritual berpola 5 dan memakannya satu persatu. Energi spiritual yang kental dan murni itu perlahan-lahan meledak dalam badannya bagaikan badai, menimbulkan ledakan suara gemuruh. Desir, setelah memakan 10 batu giok spiritual berpola 5, energi spiritual mengembun menjadi tornado, menyapu langit dan bumi. Sang Bijak Agung pun tidak tinggal diam. Ia mencoba melakukan hal yang sama seperti Tuntun dan membuka mulutnya untuk memakan batu giok spiritual berpola 5. Namun tak lama kemudian, dia merasa rasanya tidak enak dan memuntahkannya. Jadi, pegang saja di tangan Anda dan mulailah menyerap. Lagi pula, tidak semua orang memiliki gigi bagus seperti Tuntun. Merasakan energi spiritual yang luas dan luar biasa berkumpul di badannya, mata Lin Shen berbinar. Pada tingkat ini, seharusnya tidak sulit untuk mencapai tingkat keempat alam roh surgawi sebelum Menara Bintang 7 dibuka. Bau apa yang harum sekali. Saat tengah makan, Tuntun tiba-tiba mencium sesuatu. Dia segera menyingkirkan giok spiritual berpola 5 dan menemukan sepotong tulang patah yang bersinar dengan cahaya redup di antara banyak sumber daya kultivasi. Lin Shen menatap pecahan tulang seukuran telapak tangan itu dengan heran. Apa ini? Tulang-tulang yang patah itu berwarna putih seperti kristal, seperti permata, dengan cahaya yang mengalir di atasnya dan garis-garis yang terlihat. Itu pola spiritual. Tuntun berkata dengan serius, potongan tulang yang patah ini seharusnya adalah tulang berharga dari monster alam Xuanling, dan pola spiritual yang terukir di atasnya bahkan lebih kuat. Aku memegangnya di tanganku dan merasakan bahwa nilaiku sendiri sedikit terstimulasi. Tulang yang disebut berharga itu adalah tulang yang paling banyak mengandung energi spiritual di dalam badan monster. Tulang-tulang yang berharga tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan senjata spiritual, tetapi juga untuk mengukir pola-pola spiritual pada senjata-senjata tersebut. Setelah digiling, ia juga dapat digunakan sebagai obat. Secara keseluruhan, banyak sekali efeknya. Atau sebaiknya aku tanya saja pada adik perempuan. Lin Shen memegang tulang-tulang yang patah dan memandanginya sejenak. Pola spiritual pada mereka memancarkan aura samar, dan jelas telah terkikis selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu pola spiritual macam apa itu dan apa pengaruhnya. Wanita itu hampir tidak punya apa-apa yang bagus kecuali penampilan, bentuk badan, bakat, kekuatan, dan karakternya. Terutama karakternya, dia sangat kejam dan tidak berperasaan, bahkan dia ingin menggunakan kulit kayuku untuk mengukir pola spiritual. Sungguh mengerikan. Tuntun masih ketakutan, jangan ganggu dia, biarkan aku yang melakukannya. Bersambung.